Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual dan tiada alasan lain selain apa yang saya sampaikan sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua sama-sama saling mengingatkan. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran insyaallah. Hari ini saya tidak sedang ingin membahas mengenai bisnis atau mengenai yang lain-lain. Saya ingin membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kita, yaitu birrul walidain, yaitu berbuat baik pada orang tua. Sekedar prolog, sekedar pengantar saja bahwa ayah saya wafat sekitar 2 bulan yang lalu, teman-teman sekalian, wafat ketika beliau tidur sehingga sangat mendadak dan sampai hari ini menyesal itu tidak boleh ya, tapi adalah namanya manusia biasa ada yang perasaan yang kayaknya bisa lebih banyak berbakti deh seharusnya kemarin-kemarin seperti itu. Tapi begitulah teman-teman sekalian, jadi bersyukurlah kepada teman-teman semua yang orang tuanya masih ada sampai hari ini, teman-teman masih bisa mendapatkan doa-doa dari beliau, bisa mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau, dan orang tua punya batas waktu, dari doa dan nasihat beliau lah yang sebenarnya menjadikan kita insya Allah orang yang berhasil di dunia akhirat insya Allah. Baik, kita masuk teman-teman sekalian mengenai birrul walidain, berbakti kepada ibu dan ayah. Banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran dan biasanya berbakti kepada kedua orang tua selalu digandengkan dengan jangan menyekutukan Allah. Teman-teman lihat dalam surah Luqman 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim pada anaknya, janganlah engkau menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Dan lihat ayat berikutnya dalam surah Luqman ke-14. Ayat tersebut disambung dengan wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayhi. Kita diminta untuk buat baik kepada bapak dan ibu, khususnya kepada ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ayat yang sama sebagai pijakan kita bahwa betul birrul walidain sangat diatur, dipentingkan, diprioritaskan dalam agama ini. Kita lihat juga di dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Apa perintah Allah di sana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala juga dengan sedikit redaksi berbeda tapi maknanya sama. Ayat tersebut bermakna, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi Masya Allah, dari 2 ayat ini dan banyak ayat lainnya kita lihat bahwa Allah selalu menggandengkan amalan berbakti pada orang tua dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau selalu menggandengkan berbakti pada orang tua dengan larangan berbuat syirik. Teman-teman juga bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 151 lah sebagai tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabb-mu, yaitu janganlah mempersekutukan kamu dengan dia dan berbuat baiklah terhadap ibu dan bapak. Sama juga ini, jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik pada ibu bapak. Begitulah teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan begitu banyak jasa orang tua kepada diri kita, sehingga banyak ayat dalam Al-Quran membahas mengenai itu. Teman-teman lihat juga lah, misalnya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, jasanya sudah terlalu banyak orang tuamu sehingga tidak ada alasan lain selain engkau harus berbakti penuh kepadanya selama beliau-beliau ini menyuruh kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya,
ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya pula dengan keadaan susah payah, mengandungnya dan menyapihnya sampai 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa, ya, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa sebagai seorang Muslim, mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang harus engkau jaga adalah hubungan baikmu dengan kedua orang tuamu. Kita akan lihat keutamaan atau manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya teman-teman sudah tahu, hanya kita ini manusia biasa. Terkadang kita sudah tahu, tapi masih nggak dilakukan. Atau kita sudah tahu ancamannya, tapi masih dilakukan. Itulah kenapa agama ini adalah nasihat, karena kita manusia biasa. Dan kita selalu dalam sholat kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Kita minta pada Allah agar Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Karena terkadang kita udah tahu kita belok, atau bahkan kita nggak tahu sama sekali, makanya kita melakukan kesalahan itu. Maka hari ini kita akan bahas mengenai manfaat atau keutamaan kita berbakti kepada ibu bapak. Yang pertama, kita tahu lagi-lagi bahwa berbakti pada ibu bapak adalah amalan yang paling utama. Setelah tadi beberapa ayat yang dibacakan sebagai dalil pijakan kita, sekarang kita akan melihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga turut menjelaskan hal ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan-amalan dari semua amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalan yang paling dicintai Allah, ya, yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, yang pertama adalah engkau sholat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian, atau sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua ditempatkan lebih awal dibanding dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dulu pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seseorang yang datang pada Rasul ingin berjihad. Maka Rasul tanya, engkau punya enggak orang tua di rumahmu? Ketika dia katakan ada, pulanglah dan rawatlah, baktilah kepada orang tuamu karena itu jihadmu. Dengan kata lain adalah kalau kita punya orang tua yang harus kita urusi, maka sebenarnya itu jihad kita sesungguhnya. Ya, begitu teman-teman sekalian. Kedua, manfaat atau keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, suktullah fi suktil walidain. Ridho Allah bergantung pada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung pada murkanya orang tua. Banyak pertanyaan yang kalau seandainya orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk hijrah keluar kota, padahal di luar kota saya bisa lebih berhasil, apa yang harus saya lakukan? Ya tetap berada di samping orang tuamu. Kita ingat Uwais Al-Qarni, sahabat-sahabat sekalian, nama itu sudah familiar, sudah terkenal, tidak asing lagi, kita tahu kisahnya. Bagaimana Uwais Al-Qarni disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya dikenal di langitnya Allah. Kalau dikenal di langit artinya namanya disebut-sebut oleh para malaikat. Kenapa? Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat miskin, tapi bakti luar biasa pada orang tuanya. Beliau telah memeluk Islam, tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rindu ingin berjumpa dengan nabinya. Sementara sehari-hari Uwais Al-Qarni merawat ibunya yang sudah sangat tua. Maka Uwais Al-Qarni meminta izin pada ibunya untuk bisa bertemu dengan Rasul, menempuh perjalanan yang sangat jauh karena berbeda tempat. Ibunya mengizinkan tapi harus cepat kembali karena kalau lama-lama siapa yang merawat ibunya. Maka Uwais Al-Qarni betul-betul jalan jauh sekali sampai ke Madinah hendak bertemu dengan Rasul, tapi ketika sampai di Madinah ternyata Rasul tidak ada di Madinah. Rasul sedang pergi dalam sebuah urusan. Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta Uwais Al-Qarni untuk menunggu beberapa hari, namun Uwais Al-Qarni memutuskan untuk pulang karena tidak tega untuk meninggalkan ibunya lama-lama. Singkatnya, Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabatnya, kalau engkau ingin diampuni oleh Allah, mintalah istighfarnya Uwais Al-Qarni atas dirimu. Mintalah Uwais Al-Qarni berdoa untuk dirimu. Kalimat itu disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang sangat mulia. Jadi luar biasanya Uwais Al-Qarni, teman-teman sekalian, beliau patuh kepada ibunya. Beliau ada keinginan, tapi beliau tahu bahwa
ibunya tidak ridha, misalnya ya, ibunya ingin Uwais Al-Qarni cepat kembali bersama dengan ibunya, sampai Rasul memuji bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama juga kejadian, misalnya ada seseorang yang aku ingin menikah sama si fulan misalnya. Orang tuanya tidak menyetujui dan kemudian sudah disampaikan tetap tidak menyetujui, maka ridallah fi ridal walidain suqtullah fi suqtil walidain. Kita tetap memerlukan ridhonya, restunya, doanya, bahwa jangan pernah menyakiti dan menggores hati dari orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita untuk senantiasa bisa berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa sih keutamaan kita, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ketahuilah bahwa dengan kita berbakti pada orang tua kita, berbuat baik pada kedua orang tua kita, segala kesulitan yang kita alami bisa hilang dengan cara bertawasul dengan amal solih bakti pada orang tua itu. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat dulu kisah hadis riwayat muttafaqun alaih. Kisah di mana kisah ini juga sangat terkenal ya, karena ini bisa membahas dari berbagai macam sisi. 3 orang yang terjebak di dalam gua. Jadi mereka sedang berjalan, tiba-tiba kehujanan, badai, kemudian mereka berlindung dalam sebuah gua dan longsor, batu-batu berjatuhan sampai batu besar menutup pintu gua. Dan mereka tahu kalau mereka berada dalam gua, mereka akan mati begitu saja tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian mereka mencoba menggeser batu itu, tapi tidak bisa. Sampai mereka akhirnya bertawasul. Mereka mengingat perbuatan baik apa yang mereka lakukan dengan perantara amal soleh itu, semoga Allah bisa membantu mereka di tengah kesulitan, di tengah tidak ada seorang pun yang bisa tolong mereka. Jadi salah seorang dari mereka mengatakan, ingatlah amal terbaik kalian yang pernah kalian lakukan, sehingga dengan itu Allah bisa menolong kita di saat kesulitan seperti ini. Maka 3 orang ya, yang pertama birrul walidain yang saya jelaskan, yang kedua dia senang sama orang, jatuh cinta sama orang, tapi dia tinggalkan orang itu karena dia tahu kalau dia berdekatan akan berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia tinggalkan orang yang dia cintai karena semata-mata takut pada Allah, itu juga dinilai oleh Allah ibadah yang sangat luar biasa. Yang ketiga, memberikan gaji pegawai secara adil ya, secara baik. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai bakti pada orang tua. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang tersebut. Beliau mengatakan, ya Allah, aku ini punya orang tua yang sudah lanjut ya Allah. Sedangkan aku punya anak, aku punya istri ya Allah. Aku menggembala kambing dan ketika aku pulang aku selalu memerah susu dari tanganku dan aku berikan kepada orang tuaku sebelum aku berikan kepada orang lain. Kemudian dia mengatakan, suatu hari aku berusaha untuk memerah susu seperti biasa untuk kedua orang tuaku. Sampai kemudian ketika aku sampai di rumah, ternyata orang tuaku sudah tidur. Lalu aku pegang susu itu. Karena aku khawatir untuk membangunkan mereka, aku pegang. Sementara anak-anakku juga menginginkan susu itu. Tapi kemudian aku terus berusaha agar pertama kali yang meminum susu tersebut adalah orang tuaku. Jadi aku pegang terus susu tersebut sampai orang tuaku bangun di keesokan harinya. Aku berikan susu itu, baru kemudian aku berikan kepada anak-anakku. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya perbuatanku ini adalah perbuatan yang baik di matamu ya Allah, perbuatan yang engkau lihat sebagai baktiku selama ini kepada orang tuaku ya Allah, maka tolonglah aku ya Allah di saat tidak ada orang yang menolongku seperti ini. Maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser. Ya, ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini kita bisa lihat sahabat-sahabat sekalian, dalam kehidupan kita terkadang kita mengalami kesulitan dalam berbagai macam hal. Bisnis yang tidak lancarkah, keuangan yang sulitkah, hutangkah, atau kehidupan rumah tangga yang tidak baikkah, anak-anak yang mungkin menjadi ujian, atau yang lain-lain, maka ternyata salah satu yang bisa kita lakukan adalah mungkin ada amal baik kita yang kita lakukan pada orang tua kita, yang mana dengan amal baik itu menjadi perantara kita Allah memudahkan semua urusan kita. Kemudian kisah lain ya, sahabat-sahabat sekalian, ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Orang tersebut menggendong ibunya untuk tawaf keliling Ka'bah dan kemudian orang tersebut mengatakan, aku lelah ini menggendong ibuku. Apakah perbuatan aku ini sudah membalas jasa-jasa ibuku? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, belum, setetes pun engkau belum dapat membalas kebaikan orang tuamu kepada dirimu. Jadi di sini kita lihat kembali ya manfaat teman-teman sekalian. Yang ketiga, kita bakti pada orang tua kita, bahwa itu bisa menjadi penolong kita di saat kita sulit dengan tawasul perantara amal
solih kita, dengan bakti kita pada orang tua kita. Yang keempat, apa sih manfaat kita berbakti kepada orang tua kita? Tentu saja akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Makna tali silaturahmi adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan yang paling berhak engkau sambung tali itu, yang terputus, misalnya kalau terputus adalah dengan orang tuamu, dengan orang-orang yang punya hubungan darah denganmu. Kenapa kita bisa baik pada orang lain, kita sopan sekali pada orang lain, tapi pada ibu, ayah, kakak, adik kita berkonflik. Padahal orang-orang itulah yang seharusnya yang paling kita jaga hubungannya baik. Itu yang disebutkan dengan silaturahim. Kita menyambung sesuatu rahim ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Orang kerabat-kerabat kita yang paling dekat dengan kita. Ayah kita, ibu kita, adik, kakak, bibi atau keluarga-keluarga terdekat. Itu yang paling utama yang kita harus jaga betul-betul hubungannya. Jadi kata Rasul, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, tentu kedua orang tua harus diutamakan sebelum kepada yang lain-lain, akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Teman-teman sekalian, kita merenung ya, kita sering ziarah atau kita sering mengunjungi teman-teman, ingin bertemu mungkin dulu ya sebelum corona, bisa bertemu dengan teman-teman dengan begitu mudah, tapi kenapa tidak ringan langkah ini dalam mengunjungi orang tua, mengunjungi adik kakak, mengunjungi teman-teman ya. Padahal ketika kita masih kecil kita selalu bersama dengan mereka. Kita bersama dengan mereka. Tapi setelah dewasa kenapa kita seakan-akan tidak pernah berkumpul bersama mereka, bahkan seolah-olah ada yang bahkan tidak kenal dengan saudaranya, tidak merasa kenal dengan saudaranya karena konflik dan sebagainya. Jadi sesulit apapun tetap harus diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita. Kalau jauh misalnya bisa dengan telepon gitu. Karena insya Allah dengan dekat kepada kedua orang tua, insya Allah kita akan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jadi untuk teman-teman yang sedang jauh dengan orang tua, mungkin harus sudah mulai dirutinkan setiap hari untuk ngobrol sama kedua orang tuanya melalui telepon gitu. Seperti hari ini ya teman-teman sekalian, ketika ayah saya meninggal kan, ayah saya tinggal di Batam sebetulnya ya. Jadi yang hilang itu adalah telepon dari papa gitu. Sampai hari ini papa saya tuh masih ada dalam grup family. Jadi belum rasanya tuh nggak, walaupun nama itu nggak pernah muncul lagi di grup family, tapi saya nggak mengeluarkan itu karena seolah-olah masih ada papahnya di grup family itu. Dan ada seorang teman yang bercerita, sahabat sekalian, sebelum saya masuk lagi ke poin berikutnya, beliau mengatakan bahwa saya tuh sama papa saya sangat dekat, kata beliau itu. Teleponan tiap hari, walaupun beda kota, teleponan setiap hari. Orang yang paling sering saya telepon itu ayah saya, dia bilang gitu. Yang setiap hari menanyakan apa kabar nak, gimana keadaannya itu setiap hari. Jadi ketika papa saya meninggal, beliau mengatakan begitu, maka saya merasa sangat dosa dan sangat bersalah kalau meninggalkan satu malam tanpa sholat tahajud. Karena saya tahu dengan sholat tahajud, kata beliau, adalah itu cara saya berbakti kepada ayah saya. Karena saya di waktu tahajud itulah saya berdoa dan saya beristighfar untuk ayah saya. Jadi ketika ada satu malam yang saya lewatkan karena saya kelelahan dan ketiduran, saya merasa berdosa kepada Allah dan merasa menjadi anak yang durhaka karena nggak mendoakan orang tua saya di waktu terbaik. Begitu katanya. Kata-kata itu menginspirasi saya, teman-teman sekalian, bahwa beliau mencintai ayahnya, bahkan ayahnya sudah tiada, dan terus mencintai ayahnya dengan cara seperti itu, yaitu tidak mau melewatkan malam tahajudnya untuk berdoa dan beristighfar untuk ayahnya. Itu luar biasa. Karena terkadang kita manusia biasa, di awal-awal kehilangan, ya kita masih sedih, tapi lambat laun bertahun-tahun kehilangan, kita seakan-akan sudah tidak lagi hari-hari dengan orang tua. Ya, ziarah semakin berkurang, berdoa juga kadang-kadang. Kalau kita belajar dari teman saya itu, dia katakan saya nggak mau melewatkan satu malam pun tanpa mendoakan ayah saya, karena Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sekitar jam 1:30 sampai menjelang subuh. Kata Rasulullah, siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan, siapapun yang minta Allah kasih, siapapun yang minta ampun Allah akan ampunkan, katanya seperti itu. Jadi beliau katakan nggak mau meninggalkan tahajud karena saya ingin berdoa untuk ayah saya, begitu katanya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Manfaat untuk bakti pada orang tua adalah memudahkan, yang kelima, memudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita pengen masuk surga, teman-teman sekalian. Apa sih orang sukses itu? Orang sukses itu yang ketika hidup penuh manfaat, menebar manfaat, ya, menebar manfaat, meluaskan manfaat,
ketika sudah meninggal dunia maka dia akan masuk surga. Itu yang disebut sebagai orang yang sukses. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Ya. Atau ada seorang ulama yang mengatakan, dulu aku memiliki 2 pintu yang terbuka untuk menuju surga. Ketika salah seorang orang tuanya meninggal, beliau mengatakan, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Jadi surga itu ada bersama dengan orang tua kita, teman-teman sekalian. Kita kadang sibuk cari surga di sana, di sana, di sini, cari surga di luar, padahal di rumah orang-orang terdekat kita, ayah ibu kita adalah surga kita. Keenam, manfaat kita bakti sama kedua orang tua kita adalah kita akan mendapatkan doa dari mereka. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang-orang yang dizolimi, doa orang-orang yang safar berpergian, dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah pada teman-teman, pada Allah ketika teman-teman masih memiliki orang tua yang mana ada nasihat-nasihat yang masih bisa engkau dapatkan. Baik, setelah kita memahami, kembali mengingatkan diri kita akan keutamaan bakti pada orang tua kita, maka kita juga harus tahu dosa ketika kita durhaka kepadanya. Saya pernah menceritakan ini berkali-kali ya, bahwa ada seorang pengusaha yang saya tanya, apa sih rahasia suksesnya? Beliau katakan, saya dulu nggak seperti ini. Saya konflik sama ibu saya menjalankan semua bisnis, nggak ada yang berhasil. Sampai pada satu titik, saya kembali pada ibu saya bersimpuh dengannya, saya minta maaf karena selama ini saya tahu saya banyak menyakiti hatinya, dan ketika ibu saya memaafkan saya dan mulai mendoakan saya, entah bagaimana caranya Allah jadikan saya mulai jadi orang yang sukses hingga saat ini. Ternyata kuncinya ada pada orang tua saya, begitu katanya. Andai kan saya tahu lebih awal katanya, sehingga saya nggak perlu merasakan berdarah-darah perjuangan menjadi seorang pebisnis, karya begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya, masih dalam sabda Rasulullah SAW. Rasul bersabda, menyampaikan pada seluruh sahabatnya, apakah kalian mau aku beritahu mengenai dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, tentu saja mau ya Rasul, ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kemudian Rasul juga ingatkan lagi kepada seluruh sahabat, dan tentu saja sabda Rasul bagi kita dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, dan juga tentu saja dia akan mendapatkan balasan di hari akhirat nanti, yaitu perbuatan yang zalim, yang melampaui batas dan memutuskan tali silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Jadi dosa yang lebih pantas disegerakan di dunia, dia dapat di dunia, apalagi di akhirat, adalah dosa zalim dan juga memutuskan silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Baik, setelah kita tahu itu dosa yang sangat besar, artinya Allah tidak hanya membalasnya di akhirat tapi juga di dunia. Makanya tadi ada korelasinya, kalau kita berantakan hidupnya, kemudian kita nggak lancar usahanya, itu tadi mungkin saja Allah menyegerakan balasan di dunia karena engkau pernah menyakiti atau membuat menangis atau menggores hati kedua orang tuamu. Itu kunci orang sukses adalah salah satunya birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapak. Saya banyak teman-teman sekalian bertemu dengan orang-orang sukses, dan saya tanya, apa sih rahasia suksesnya? Dan salah satu dari sekian rahasia sukses adalah birrul walidain. Mereka minta doa kepada kedua orang tuanya, mereka santun kepada kedua orang tuanya, mereka ziarah ke orang tuanya, mereka minta doa, mendengarkan nasihat, rata-rata seperti itu. Baik, terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya ingin ada tanya jawab pada hari ini. Kita akan bahas bagaimana cara membahagiakan orang tua. Bagaimana cara membahagiakan orang tua kita. Yang pertama adalah menuruti keduanya. Menuruti keduanya. Ridallah fi ridal walidain, suqtullah fi suqtil walidain, ya. Kita ulang-ulang hadis ini. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung juga pada murkanya orang tua. Ya, menuruti perintahnya teman-teman sekalian, tapi tentu saja menuruti perintahnya bukan dalam perkara maksiat, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatannya. Kemudian teman-teman semua,
apa yang harus dilakukan oleh kita, sahabat-sahabat sekalian. Ada lagi hadis riwayat Ahmad disebutkan, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Kita diminta untuk patuh, untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi apapun yang mereka minta, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka turuti, maka taati. Saya teringat perkataan Ustadz Maulana ya, karena saya bersama dengan beliau di Islam itu Indah cukup lama, setiap hari bertemu bertahun-tahun. Beliau pernah bercerita, saya ini sebenarnya sudah dapat banyak beasiswa ke luar negeri waktu dulu zaman masih sekolah, kata beliau, ke Mesir, kemana-mana. Tapi ayah saya sudah meninggal sejak saya berumur 13 tahun dan ibu saya nggak mau saya pergi jauh. Ibu saya mau saya selalu berada di sisinya. Padahal saya ingin sekali belajar. Kemudian beliau katakan, ya sudah, saya turuti apa kata ibu saya. Dan akhirnya sampailah saya di sini. Kalau saya pergi ke luar negeri, mungkin saya nggak ada di Trans TV, kata beliau sambil bercanda. Jadi beliau mengorbankan cita-citanya sejenak karena permintaan dari ibunya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sekarang beliau menjadi dai nasional gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau, saya menyorotinya dengan beliau adalah orang yang taat menuruti perintah ibunya. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, cara berbakti kepada kedua orang tua adalah yang kedua, tidak menyakiti hatinya. Tidak menyakiti hatinya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Buat orang tua kita nangis itu karena prestasi, karena keberhasilan, karena kebahagiaan yang kita berikan, bukan malah sebaliknya. Kalau kita pernah melakukan demikian, nasihat untuk diri sendiri, mumpung masih ada waktu, teman-teman sekalian, datang minta maaf, insya Allah dengan begitu orang tua kita akan mengeluarkan banyak kata-kata yang akan menjadi doa untuk kita, insya Allah. Teman-teman sekalian, banyak dari kita yang tanpa sadar kita menggores hati orang tua, dan orang tua pun mungkin tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Contoh, oh anak durhaka, naudzubillah min dzalik, dan sampai keluar itu dari kata-kata orang tua, karena itu bisa menjadi doa. Atau orang tua mengatakan apapun, hati-hati itu. Orang tua yang saleh, yang kau sakiti hatinya ketika mengeluarkan kata-kata seperti itu, maka akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian teman-teman sekalian, di sini ada hadis riwayat Bukhari ya, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang bertanya, ya, jadi ini saya bacain ya. Jadi ada sebuah kisah ketika tinggal bersama An-Najat, saya melakukan perbuatan dosa dan saya anggap termasuk dosa besar, kata seseorang. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Lalu beliau bertanya, perbuatan apakah yang telah engkau lakukan? Saya pun menceritakan sebuah perbuatan dosa yang menurut saya dosa besar. Namun Abdullah bin Umar mengatakan hal itu tidaklah termasuk dosa besar. Dosa besar itu ada 9, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh orang, lari dari pertempuran, memfitnah wanita baik-baik berzina, memfitnah wanita baik-baik dengan fitnah zina, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina, dan menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena durhaka kepadanya. Kemudian Ibnu Umar bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Kemudian orang tersebut menjawab, ya tentu saja saya ingin masuk surga. Maka Abdullah bin Umar pun bertanya lagi, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian orang tersebut menjawab, iya orang tuaku masih hidup. Lalu Abdullah bin Umar berkata, demi Allah sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya, memasakkan makanan atau memberikan makanan yang enak kepadanya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Masya Allah. Ya, jadi masuk surga itu mudah sekali selama kita menjauhi dosa besar, yang tadi disebutkan di atas ya, jangan membunuh, jangan makan harta anak yatim dan sebagainya. Ketika engkau berbuat baik pada ibu bapamu, insya Allah Allah akan masukkan kau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, cara bakti kepada orang tua adalah berakhlak mulia di hadapannya. Berakhlak mulia di hadapannya. Teman-teman sekalian, dalam surah, saya lupa ya, tapi kalimatnya,
kalimatnya adalah jangan gini. Saya lupa nih, mendadak lupa, tapi intinya adalah jangan berkata ah ya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, itu ayatnya. Janganlah engkau mengatakan gitu ya, atau melawan atau membentak kedua orang tuamu. Kita nggak boleh mengatakan kita nggak boleh membentak kedua orang tua kita, kemudian dikatakan dan ucapkan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik kepada kedua orang tua kita. Jadi mengatakan saja, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mengatakan saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Jadi kita diminta untuk berakhlak mulia di hadapan keduanya. Teman-teman, kemarin saya ada seminar pendidikan. Kemudian ada orang bertanya, apa sih indikasi yang mengatakan orang itu bagus sekolahnya, orang itu bagus pendidikannya? Tingkat keberhasilan pendidikan seseorang itu apa sih? Maka saya menjawab adalah semakin tinggi pendidikan, semakin pintar dia, maka tingkat dikatakan dia berhasil, dia sukses adalah semakin baik akhlaknya. Jadi tingkat keberhasilan orang pintar atau orang yang tinggi pendidikannya atau yang banyak ilmunya adalah semakin baik akhlaknya. Akhlak pada semua orang, terutama akhlak pada ibunya atau pada ayahnya. Saya pernah menonton satu video di sosmed ya, teman-teman sekalian. Ada seorang ibu yang sangat bangga menceritakan, oh anak saya kuliah S3 dari luar negeri, PhD dengan gelar yang bagus. Seketika anaknya ibunya sedang membanggakan anaknya, tiba-tiba anaknya datang dan mengatakan dengan membentak di depan seluruh teman-teman ibunya. Ya istilahnya kalau bahasa Indonesianya, lama banget sih saya nungguin kamu, nggak datang-datang ke parkiran, saya capek nungguin kamu gitu. Jadi bahasanya tuh membentak di depan seluruh teman-temannya. Dan ibunya shock, ibunya kaget dan ibunya malu. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai dia berhasil, dia pintar, dia berilmu, tidak. Orang pintar, orang berilmu, orang sukses, orang yang bagus pendidikannya adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, itu indikatornya, dan salah satunya adalah akhlak kepada kedua orang tuanya. Kelima, teman-teman sekalian, cara kita berbuat baik kepada ibu bapak kita adalah membahagiakan keduanya juga ketika mereka telah tiada. Kalau 4 tadi kita bisa lakukan ketika beliau-beliau masih ada, tapi yang kelima khusus bagi teman-teman yang ayah ibunya telah tidak ada, kita masih bisa membahagiakannya. Kita masih bisa berbuat baik kepadanya walau kita kehilangan mendengarkan doa dan nasihat dari mereka, tapi kita masih bisa melakukan sesuatu. Seseorang datang kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, Rasul, masih adakah bentuk bakti saya kepada kedua orang tua saya, wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, iya, engkau masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu. Bagaimana caranya ya Rasul? Maka Rasul menjawab pertama, mendoakan keduanya. Itu sebabnya kenapa teman saya tuh sedih banget kalau kehilangan sholat tahajud, karena ngerasa itu doa saat paling baik untuk mendoakan ayahnya. Pertama, mendoakan keduanya. Jadi dalam setiap aktivitas baik yang engkau lakukan, setelah selesai sholat, selesai ngaji, selesai berbuat baik, itu kan termasuk mustajab doa. Selipkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selipkan doa untuk kedua orang tua kita, teman-teman sekalian. Bahkan kalau saya boleh sharing, sebelum saya tidur bersama dengan 4 anak, kita selalu berdoa, salah satunya adalah mendoakan kakeknya, anak-anak ayah saya. Ya Allah, semoga Mbah Kakung kuburannya diluaskan ya Allah, diterangkan ya Allah, ditempatkan di surga yang tertinggi. Jadi anak-anak tuh tiap malam udah hafal doa itu, karena setiap malam sebelum tidur mereka mendoakan almarhum Mbah Kakungnya. Berikutnya mendoakan keduanya, kemudian meminta ampun untuk orang tua kita. Kita minta ampun karena nanti orang tua kita itu kan senantiasa naik derajat di surga, itu naik ke tingkatan derajat berikutnya. Sampai orang tua tanya, ini dari mana ya Allah, kok saya naik derajat terus nih? Kemudian Allah mengatakan kepada orang tua tersebut, karena istighfar anak-anakmu kepada dirimu. Jadi senantiasa kita minta ampun untuk kedua orang tua kita. Ketiga, kita memenuhi janjinya, kita memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Ya, jadi atau wasiat-wasiatnya apa? Wasiat-wasiat beliau itu apa? Maka kita berusaha untuk menjalankannya. Misalnya orang tua mengatakan, oh saya ingin kayak papa saya tuh bilang, nanti di sini pengen ya ada yang ini buat itu gitu. Nah selama kita masih bisa melakukannya atau ada keinginan beliau yang belum terlaksana, atau wasiat lah, jelas-jelas beliau mengatakan nanti kalau bapak tidak ada nanti tolong ini tolong itu, maka itu dilakukan teman-teman sekalian, menjalankan wasiatnya. Ya. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya ayah ibu kita yang sudah tiada itu.
Jadi kepada paman kita, bibi kita, saudara-saudaranya ayah atau saudara-saudaranya almarhum ibu misalnya ya, maka kita juga harus berbuat baik. Sebagaimana Rasul itu berbuat baik saking cintanya kepada Siti Khadijah, Rasul itu selalu berbuat baik pada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Karena kalau kita mencintai seseorang, kita pasti mencintai orang-orang yang dia cintai. Dan kita akan berbuat baik kepada orang-orang yang juga dia cintai. Seperti itu. Ya, kemudian berikutnya adalah memuliakan teman-teman dekat keduanya. Jadi jalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintainya. Dan termasuk salah satu bakti adalah ziarah kubur, sahabat sekalian. Ziarah kubur. Ziarah kubur ini bukan berarti bukan berarti kita ngapa-ngapain ya. Ziarah kubur itu sebenarnya salah satunya selain kita memberikan salam kepada ahli kubur, itu juga mengingatkan kita akan kematian juga. Sehingga dengan senantiasa ziarah kubur, kita mengunjungi makam orang tua kita berdoa dan kita berikan salam untuk ahli kubur. Ya, di satu sisi itu mengingatkan kita akan kematian, sehingga kematian itu adalah motivasi terbaik, sahabat-sahabat sekalian. Kematian membuat kita nggak main-main dalam memanfaatkan waktu. Kematian adalah penasehat terbaik bagi kita untuk membuat kita sungguh-sungguh dalam menjalankan sisa umur kita ini. Kematian membuat kita menjadi orang yang tawadu, orang yang tahu goals kita itu apa. Itu menjadi orang bermanfaat, husnul khotimah masuk surga, itu goals kita. Tapi kalau orang yang lupa akan kematian, maka dia akan banyak hal yang dia lakukan, mengejar dunia dan sebagainya yang tidak ada manfaat sama sekali untuk dirinya. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian, hari ini alhamdulillah secara singkat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan selagi teman-teman punya orang tua, saya bisa mau mengatakan ini karena saya sudah kehilangan satu orang tua, maka berusaha memenuhi apa yang menjadi keinginan orang tua semampu kita. Dan minta doa kepadanya, mudah-mudahan dengan doa beliau Allah melancarkan segala macam urusan kita. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.